Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Munif Yasin, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menyampaikan pengenalan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia. Terkait dengan pengenalan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ini mengharuskan membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan. Dan setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Atas dasar inilah kemudian para apoteker kemudian mendirikan ya Ikatan Apoteker Indonesia atau disingkat IAI sesuai pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ya. Nah, ini sejarah Ikatan Apoteker Indonesia mulai pertama kali didirikan Juni 1955 dengan nama IKA gitu nggih. Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian seiring waktu kemudian akan berubah menjadi ISFI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Ini tertuang di dalam keputusan Menteri Kesehatan tahun 65. Kemudian pada Kongres ke-18 ISFI di Jakarta tanggal 7 September 7 sampai 9 Desember 2099, maka ISFI resmi berubah menjadi Ikatan Apoteker Indonesia atau yang kita kenal sekarang adalah IAI. Nah, IAI ini memiliki lambang IAI seperti yang sebelah kiri ini dengan ada ular melingkar berwarna merah melingkari cawan putih di dalam inti bensen dengan ikatan rangkap yang berdiri tegak di sisi kanan berwarna hitam. Kemudian di bawah cawan tertulis IAI berwarna merah ya. Kemudian kita juga punya bendera IAI. Ini menjadi alat yang melambangkan kesatuan organisasi dan menjadi kebanggaan apoteker Indonesia. Kita mempunyai himne IAI, kemudian kita punya Mars IAI, kemudian juga memiliki atribut yang lain seperti kartu tanda anggota, jas praktek, jas ikatan, PIN, kemudian simbol tempat praktek pelayanan kefarmasian yang lainnya. Nah, nilai dasar dari ikatan adalah kemanusiaan, kemudian yang kedua hukum, etika, profesional, keteladanan, pengabdian, semangat, kesejawatan, dan bertanggung jawab. Inilah nilai-nilai dasar yang dikembangkan oleh oleh IAI. Kemudian sifat ikatannya adalah mandiri dan independen. Kemudian maksud dan tujuan. Jadi maksudnya adalah mewujudkan apoteker yang profesional sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia. Sedangkan tujuannya adalah menyiapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang berbudi luhur, profesional, memiliki semangat kejawatan yang tinggi dan inovatif, serta berorientasi ke masa depan. Membina, menjaga, meningkatkan profesional apoteker sehingga mampu menjalankan praktek farmasian secara bertanggung jawab. Kemudian memperjuangkan, melindungi kepentingan anggota dalam menjalankan praktek,
memperluas dan mengembangkan kerjasama dengan organisasi profesi lainnya, baik nasional maupun internasional. Nah, ini fungsi dan tugas ikatan. Ini prinsipnya adalah bagaimana melindungi, mempersatukan, membina, memberdayakan, dan mengayomi anggota. Ini adalah fungsi dari ikatan. Nah, terkait dengan keanggotaan, maka ada 3 jenis anggota. Yang pertama adalah anggota ikatan, anggota biasa, anggota luar biasa, kemudian ada anggota kehormatan. Nah, anggota ikatan ini memiliki syarat warga negara Kesatuan Republik Indonesia, lulusan perguruan tinggi farmasi, ya, dalam dan luar negeri yang ijazahnya diakui pemerintah, ya, dengan cara apa? Mengajukan permintaan menjadi anggota. Ini adalah persyaratannya, harus terdaftar sebagai anggota, taat ADART, peraturan organisasi, program umum, dan peraturan ikatan, ya, dan aktif dalam kegiatan ikatan. Kewajiban dan hak ini tertera, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Prinsipnya adalah kewajiban inilah menjunjung tinggi dan menjaga nama baik dan kehormatan ikatan, memperteguh semangat kejawatan, sadar untuk aktif dalam melaksanakan dan mengembangkan ikatan, taat atas keputusan ikatan, membayar uang pangkal dan iuran anggota, ikut membela dan melaksanakan ikatan, taat kepada ketentuan ikatan. Sedangkan haknya adalah mendapatkan apa? Pelayan yang baik, berpendapat, mengusulkan, memilih dan dipilih dalam pengurusan, mendapatkan pembinaan, perlindungan, pembelaan, pendidikan profesi, mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan ilmiah. Kemudian membela diri dan mendapatkan penghargaan. Inilah syarat menjadi anggota. Kemudian nanti keanggotaan itu otomatis apa? Akan berhenti jika bisa atas permintaan sendiri diberhentikan dan meninggal dunia. Nah, terkait dengan kepengurusan IAI, maka terdiri dari ada pengurus pusat, ada Medai, ya, Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia, baik pusat, ya, dan kemudian Dewan Pengawas. Jadi ada 3 organ ini, ya. Sama nanti di daerah juga ada pengurus daerah, ada Medai, ya, Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia, daerah, dan Dewan Pengawas daerah. Sama, dan masing-masing memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian kalau daerah ini adalah tingkat provinsi, maka di tingkat kabupaten kota maka ada yang namanya pengurus cabang. Nanti pengurus cabang ada penasehat. Inilah sebagai gambaran terkait dengan kepengurusan IAI. Lalu bagaimana cara mendaftarkan sebagai anggota? Ini pendaftaran anggota ini dibagi menjadi 2. Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi apoteker dan apoteker yang belum terdaftar sebagai anggota. Nah, ini adalah keanggotaan apoteker diatur. Yang pertama, bagi apoteker yang melaksanakan praktek apoteker, keanggotaannya berdasarkan kabupaten atau kota di mana alamat surat izin praktek apoteker atau SIPA pertama dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi perizinan setempat. Sedangkan bagi apoteker yang tidak melaksanakan praktek apoteker, ya, misalnya dosen, peneliti, itu keanggotaannya berdasarkan kabupaten atau kota di mana alamat domisili tempat tinggal apoteker yang bersangkutan. Dan pendaftaran menjadi anggota tidak berlaku bagi apoteker yang sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan. Nah, ini adalah alur dari pendaftaran anggota, bisa mandiri, bisa kolektif dengan cara permohonan pendaftaran, ya, formulir, kemudian melengkapi dokumen, nanti ada
verifikasi kelengkapan dokumen yang lolos nanti bisa langsung diproses lebih lanjut. Nanti ada pembayaran iuran, permohonan nomor anggota IAI secara nasional. Jadi kita memiliki KTA yang berlaku secara nasional, ya seperti eKTP kita, kemudian nanti penerbitan nomor anggota, masa berlakunya 5 tahun. Nah ini persyaratan yang harus dipenuhi seperti fotokopi jasa, pendidikan profesi apoteker yang dilegalisir, fotokopi surat sumpah apoteker yang dilegalisir, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto 2x3 sebanyak 3 lembar, ada surat pernyataan akan mematuhi kode etik dan disiplin profesi apoteker, peraturan organisasi, serta peraturan perundangan di bidang farmasian. Kemudian bukti telah melunasi pembayaran uang pangkal dan iuran tahunan anggota sesuai ketentuan berlaku. Nah, inilah adalah alur pendaftaran sebagai anggota. Nah, nanti akan mendapatkan, setelah selesai nanti akan mendapatkan kartu tanda anggota sebagai berikut. Oke, nanti ada fotonya, kemudian nanti inilah kartu tanda anggota. Nah, untuk saat ini untuk pendaftaran anggota itu difasilitasi dengan sistem online, itu nggih. Di sini adalah disingkat sebagai SIAP, ya, Sistem Informasi Apoteker. Nah, di dalam sistem online ini nanti akan ada banyak layanan, ada pendaftaran anggota dan registrasi, ada media sosial ya berupa pengumuman dan sebagainya, ada rekomendasi jika nanti ada mutasi antar daerah dan cabang, kemudian nanti ada resertifikasi jika nanti sertifikat kompetensinya habis, ada resertifikasi, ada pelaporan satuan kredit profesi atau SKP, ada informasi kegiatan organisasi dan sebagainya. Nah ini SIAP ini dibangun oleh Ikatan Apoteker Indonesia dalam upaya untuk memberikan layanan kepada anggota sesuai AD/RT organisasi. Dan ini merupakan sarana komunikasi organ, organisasi, dan seluruh stakeholder. Nah, ini nanti ada tahapannya, bisa mengakses aplikasi di http ya apoteker.or.id, sehingga nanti tinggal diikuti langkah-langkahnya. Ini yang perlu dipersiapkan sebelumnya adalah beberapa file yang harus dalam bentuk JPEG ya, KTP, domisili ya, ijazah, sertifikat kompetensi dan STRA, surat tanda registrasi apoteker, disiapkan dulu, kemudian bisa mengisi yang lainnya. Nah, setelah tadi Anda resmi sebagai anggota, maka tadi kita ulangi lagi bahwa nanti akan mendapatkan hak dan kewajiban tadi, terkait dengan ini ya, hak dan kewajibannya. Jadi ya, mendapatkan pelayanan, ya, kemudian memberikan pendapat usul-usul, bisa dipilih, memilih pengurusan, memperoleh pembinaan, perlindungan, pemilihan dan seterusnya, mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi, memilih diri dan memilih penghargaan. Sedang kewajibannya tadi menjunjung tinggi, mentaati peraturan, memperteguh semangat kesejahteraan, mempunyai kesadaran untuk aktif dalam melaksanakan dan mengembangkan ikatan, mentaati keputusan, ya, membayar uang pangkal iuran dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh ikatan. Ini adalah kewajiban kita. Kemudian ketika kita berpraktek nanti, maka jangan lupa nanti ada beberapa hal yang perlu diingat. Pertama, ketika kita berpraktek, ya asas berpraktek kita adalah apa? Kita berdasarkan pada etika dengan apa? Kode etik Apoteker Indonesia. Kemudian hukum, tentu saja apa? Kita akan patuh terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Disiplin, kita nanti sesuai dengan pedoman disiplin Apoteker Indonesia. Ya, nanti sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, serta standar
professional SPO atau SOP ya. Ini sehingga nanti harapannya dengan integrasi kompetensi yang kita miliki dengan dibungkus oleh etika, hukum, dan disiplin, maka kita akan bisa berpraktek secara profesional. Baik, selanjutnya akan kita coba berikan sekilas kegiatan PDIAI DIY, bahwa PDIAI DIY ini mempunyai nilai-nilai semangat-semangat yang kita sebut dengan SIAP. S-nya sinergi, I-nya inovasi, A-nya advokasi, P-nya profesional. Sehingga nilai-nilai kemudian yang mendukung misi untuk mendukung visi yang akan kita capai. Misinya ada 6, meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kompetensi anggota, membangun kemitraan, meningkatkan manfaat organisasi, meningkatkan perlindungan anggota, meningkatkan kesejahteraan apoteker. Sehingga akan terwujud visi kita, terwujudnya organisasi yang profesional dan istimewa. Nah, ini contoh arah kebijakan PDIAI DIY tahun 2021. Tadi ada misi-misi yang ada 6 tadi ya, terkait dengan kualitas pelayanan, kompetensi, kemitraan, manfaat organisasi, perlindungan anggota, kesejahteraan anggota. Nanti akan di breakdown dengan bentuk bidang-bidang kegiatan. Dan ini adalah bidang-bidang yang ada di IAI ya. Ya, OK itu adalah bidang organisasi dan kaderisasi anggota. Ini ada beberapa beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, ini contoh tadi kita dengan siap ya, S-nya sinergi. Ini contoh aksi sosial Apoteker Jogja ketika sebelum pandemi ini kita menggalang dana ya, misalnya bantuan ke Lombok ya, Palu, Banten, kemudian air bersih di Gunung Kidul, Kulon Progo ini dan alhamdulillah kita bisa mengumpulkan dana ya dari apoteker ya, itu untuk kita salurkan di dalam daerah bencana tadi atau daerah yang kekurangan tadi. Kemudian di masa pandemi ini kita juga mengadakan aksi sosial berupa pembagian hand sanitizer ya sekitar 2.000 botol, kemudian bantuan APD ke 30 rumah sakit di DIY, kemudian rekrutmen relawan apoteker, sampai sekarang kita juga masih ada bantuan bencana. Inilah yang kalau di atas ini adalah yang sebelum pandemi, yang ini adalah saat kita pandemi. Ya, ini adalah foto-foto kegiatan kita semuanya. Termasuk ini ketika pandemi itu juga kita ada penggalangan dana, dan alhamdulillah cukup banyak, sekitar bisa mencapai 68 juta, hampir 68 juta. Kalau yang dulu itu hampir 200 juta ya, berapa. Ini aksi sosial kita. Kemudian yang lainnya ini adalah kegiatan dengan para mahasiswa, ini pembekalan ya, pembekalan organisasi ya, dan pembekalan calon anggota ini ya, disebut sebagai popca ini ya. Nah, ini biasanya ini yang sebelum pandemi, ini yang saat pandemi ya. Biasanya kita juga kita laksanakan pembekalan untuk calon anggota ini sebelum penyumpahan apoteker ini. Nah, ini penyumpahan apoteker ketika online ini ya, pandemi ini. Kemudian yang lainnya ada acara peringatan Hari Farmasi Sedunia atau World Pharmacist Day. Kita melaksanakan drop air bersih dan pengabdian masyarakat. Kita memasang 700 spanduk yang intinya mengajak ke untuk peduli ya. Kemudian kita juga ada apoteker cilik ya, Apocil. Ini kebetulan kami menyelenggarakan cerdas cermat tingkat DIY, ini kita selenggarakan juga. Ini dalam rangka untuk memperingati World Pharmacist Day tadi. Nah, itu tadi SG. Inovasi I. Inovasi adalah bagaimana kita mencoba membuat serangkaian, karena ini masa pandemi itu ya, kita membuat video-video materi pembelajaran. Kita rutin mengadakan SOS, Sinau Online Series. Dan kita sudah sampai ke 30 seri ini ya. Dan ini kita videokan dan bisa diakses di channel kita di PDIAI DIY.
Ketika tadi pendaftaran anggota, mutasi bagaimana caranya supaya lebih lancar, maka kita juga menerbitkan video tutorial layanan siap tadi, dan ini bisa diakses semuanya sehingga tidak akan bingung ketika bagaimana cara mendaftarkan anggota, bagaimana kalau pindah anggota dan sebagainya, itu ada semuanya sehingga nanti akan lebih mudah. Kemudian A ya, siap. A-nya advokasi. Nah, ini bagaimana kita menyiapkan ada audensi perizinan nanti dengan apa namanya, dengan di PRD Sleman ya. Kemarin ini ya kita ada rakor dengan PDPC Hisfarma terkait dengan perizinan apotek, itu kita laksanakan. Kemudian kita juga ada penguatan advokasi MUU dengan Fakultas Hukum UAD, kemudian kita menyeluruhkan seri sekolah kebijakan publik, ada rakor, rapat koordinasi masukan perundang-undangan, ini kita coba laksanakan semuanya dalam rangka untuk penguatan advokasi. P, profesional, tadi siap ya, sinergi, inovasi, ya, advokasi, dan P-nya profesional. Nah, ini serangkaian kegiatan tadi saya sampaikan, Sinau Online Series ya, sampai 30 tadi kita langganan Zoom. Alhamdulillah kita bisa dapat sponsor lebih dari 100 juta, pesertanya mesti di atas 500 untuk Zoom ini. Kita juga ada sawalan ya, seminar wirausaha, ini juga kita bagian dari profesional kita. Kita juga menyelenggarakan event yang nasional, KIT ya, kegiatan ilmu tahunan Hisfarma ya, Himpunan Seminar Farmasi Masyarakat. Ini kita yang unduh, ini merupakan bagian kegiatan-kegiatan yang kita yang dalam rangka untuk meningkatkan profesional kita semuanya. Masih sama, ini ada latihan kepemimpinan profesi atau LKP, kita tujukan untuk para pengurus supaya lebih lebih siap dengan bekalnya menjadi pemimpin, menjadi pengurusan. Kemudian kita juga ada pelatihan apoteker tanggap bencana yang siap nantinya, harapannya ketika ada bencana ini siap diterjunkan ya ke lokasi bencana dan seterusnya. Inilah yang dapat kami sampaikan sekilas dari pengenalan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.